Pak Ustadz, gimana nih kalau saya nih udah ikhtiar tapi kok jodoh belum kunjung datang? Apa mungkin saya nih ditakdirkan gak laku-laku ya? Saran dan masukannya ada di video ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keresahan, kegalauan memang akan selalu melanda bagi teman-teman yang sudah cukup usia tapi jodoh enggak kunjung datang. Kadang mungkin kita secara pribadi kuat, kadang kita secara individu strong, tapi yang bikin persoalan adalah orang-orang di sekitar kita. Tanpa bermaksud menyalahkan mereka, ada orang-orang yang selalu tanya, orang tua misalnya, kapan Duk, kapan Dek gue nikah, kapan kamu nikah. Belum lagi nanti kalau sama teman-teman ya, kita tiap bulan ya hampir menerima undangan pernikahan, kemudian ditanya, kapan kamu nyebar undangan, kapan undangannya datang. Nah, bagi kita yang baper ini akan jadi persoalan banget ya. Bagi kita yang perasa sensitif, oh ini pertanyaan-pertanyaan ini sangat menggelisahkan hati. Tentu nasihatnya bagi teman-teman yang suka bertanya, yang mentang-mentang sudah dapat jodoh, tidak usah lah. Tidak usah bikin teman kita tertekan. Kurangi pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau mau menyemangati jangan lewat pertanyaan, akan lebih baiknya adalah lewat doa. Semoga kamu segera menyusul, semoga kamu segera nikah, semoga kamu segera ketemu jodohnya. Akan lebih bagus kalau didoakan daripada hanya sekedar bertanya kapan kamu nikah, kapan nyebar undangan, kapan hari jadinya kita diundang ke pelaminan misalnya. Itu pertanyaan yang kalau orangnya kuat sih oke, tapi tidak semua orang itu hatinya strong. Tidak semuanya punya mental health yang sama, kesehatan mental yang sama. Jadi kita harus hati-hati saat tanya. Begitupun bagi kita yang sedang ditanya juga harus selalu belajar. Karena memang manusiawi kodrati pertanyaan-pertanyaan itu akan datang. Dan bagi kita ya tetap positive thinking, tetap husnuzan kepada Allah. Kalau ditanya kapan nikah, ya kita jawabnya, ya kalau enggak Sabtu ya Minggu lah. Sabtu Minggu kapan? Ya nanti ada tanggalnya sendiri. Kapan kamu menyebar undangan? Ya nanti kalau sudah ada nama yang tepat untuk ditulis dalam undangan. Jadi kita jawab dengan hal-hal yang bisa menyemangati diri kita sendiri. Bisa membuat jawaban-jawaban positif sehingga kita pun tetap positif. Sebenarnya secara prinsip teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang jodoh belum kunjung datang, bagi yang pasangannya belum kelihatan ada tanda-tanda akan hadir, sebenarnya secara prinsip dalam kehidupan ini adalah termaktub dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Ingat-ingat, Allah itu menguji siapa yang terbaik amalnya, bukan yang terbagus statusnya, bukan yang terhebat statusnya, tidak, tetapi adalah terbaik amalnya. Nah, bagi antum yang sudah menikah, antum yang sudah dapat jodoh, maka ujian itu adalah dalam dunia pernikahan, dalam dunia rumah tangga. Bagi kita, bagi antum semuanya yang belum menikah, ya tetap lakukan yang terbaik, bahwa yang namanya ujian itu bukan hanya yang jomblo. Yang nikah itu juga ujian. Yang namanya ujian itu bukan cuma yang nggak punya anak. Yang punya anak itu juga ujian. Yang namanya ujian itu bukan cuma yang sakit, yang sehat itu juga ujian. Yang namanya ujian bukan cuma yang nggak punya duit, yang banyak duit itu juga ujian. Maka dalam status apapun kita, kondisi apapun kita, orientasinya adalah melakukan yang terbaik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita hidup dan mati itu untuk menguji
siapa yang terbaik amalnya. Apakah kalau sudah nikah itu terbaik amalnya? Oh, belum tentu juga. Ya, kita tahu sendiri banyak rumah tangga yang murad-marid. Ya. Begitupun bagi yang jomblo, apakah dia itu menjadi status yang terhina? Ya tidak juga. Semuanya adalah status pada siapa yang terbaik amalnya. Bagi antum semuanya yang masih jomblo, bujangidin bujangida, single villa, ya, lakukan yang terbaik menurut syariat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita itu melakukan hal-hal yang terbaik, maka insya Allah itu adalah tanda bahwa kita ini menjalani ujian kejombloan ini dengan baik, ya. Ya walaupun ada macam-macam jomblo katanya, ya. Ada yang jones, ya, jomblo ngenes, mesake banget, ya. Dia kesana kemari ditolak, kesana kemari nggak laku, kesana kemari nggak ada yang mau. Ini jones. Tapi apakah jones itu terhina? Tidak juga, ya, tidak juga. Yang penting dia amalnya baik aja, ya. Begitupun ada yang namanya joget, ya. Jomblo kaget. Kalau dapat undangan mesti kaget, loh temanku udah nikah. Besok lagi dapat undangan, loh dia malah udah payu, saya belum. Kaget mulu dia, ya, joget. Bagi kita yang paling utama adalah menjadi jomblo yang mulia, jadi single villa yang mulia. Kalau antum ini, ya, selama single, antum betul-betul mempersiapkan diri untuk menikah dengan baik, birrul walidain dengan baik, memproteksi diri dari laki-laki sembarangan dengan baik, itu sudah langkah yang benar untuk mencapai titik menghadap jodoh kepada Allah Ta'ala. Jangan kita tergoda dan terjebak pada nafsu-nafsu sesaat. Nah, pacaran misalnya, ya, yang namanya pacaran tidak bisa menjadi jalan keluar dari kegelisahan kita. Bahkan itu adalah sebuah terjebak dalam dosa, ya, terjebak dalam kemaksiatan. Ya, ini nasihat untuk kita semuanya, ya. Kalau kita udah jadi orang tua, ya ini nasihat untuk anak-anak kita. Kalau dulu misal dulu kita belum tahu ilmunya sehingga kita terjebak di maksiat, terjebak di pacaran, ya kalau kita dulu begitu, ya anak-anak kita jangan sampai begitu. Masa iya kita mau jatuh 2 kali? Masa kita mau terjebak 2 kali dalam lubang yang sama? Jangan malah, oh nggak apa-apa dulu ayah ibumu pacaran, kamu pacaran aja deh. Ya jangan begitu dong. Kalau dulu kita salah, ya kita tobat, kita minta ampun kepada Allah. Dan jangan sampai itu terulang lagi dalam kehidupan rumah tangga kita, anak cucu keturunan kita. Jangan sampai terjadi. Bagi kita adalah prinsipnya MBA, ya. Kalau biasanya ada banyak yang MBA married by accident, ya, menikah karena kecelakaan, ya kita ubah mindsetnya adalah MBA married because Allah, ya, kita menikah karena Allah Ta'ala. Kalau kita terjebak dalam nafsu-nafsu sesaat, cinta-cinta sesaat, ya itu akan sangat menyakitkan. Kesalahan terbesar kita manusia ini adalah berharap kepada manusia. Padahal manusia sama-sama lemah, manusia sama-sama tidak tahu takdir, padahal manusia sama-sama hatinya mudah berubah. Nah, kita kesalahan paling besar manusia ini adalah berharap pada manusia. Ketika kita terjebak pada cinta yang salah, harapan sudah membumbung tinggi, impian sudah melangit, tapi tiba-tiba tidak sesuai kenyataan, maka yang terjadi adalah kita terhempas ke bumi dan itu akan sangat menyakitkan. Jadi teman-teman semuanya, bagi kita antum semuanya yang sudah galau, risau, saya udah ikhtiar kok jodoh belum datang, saya udah ngirim proposal kemana-mana kok belum ada yang menerima, saya udah tanya sana tanya situ kok belum ada yang hadir. Nggak usah kecewa, nggak usah kecewa. Yang namanya jomblo itu tidak dosa. Yang namanya jomblo itu nggak dosa. Yang dosa itu adalah kalau kita terjebak dalam maksiat. Yang namanya single itu bukan aib. Yang aib itu adalah kalau kita kemudian terjebak dalam dosa-dosa sesaat karena cinta dan nafsu yang tidak terkendali. Jadi jadilah jomblo-jomblo yang mulia, ya. Sekali lagi, kalau kita ini berharap kepada Allah, maka sempurnakan ikhtiar. Kita tetap
istiqomah dalam kebaikan kita. Jomblo bukan kehinaan, bukan aib, tapi ini tetap menjadi status liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang terbaik amalnya. Dan kalau antum sekarang statusnya jomblo, ya berarti antum memang harus menjalani ujian kejombloan ini sebagai pembuktian untuk bisa beramal yang baik, beramal yang mulia, beramal yang berkualitas untuk bekal kita di akhirat nanti. Sehingga inilah yang menjadi saran untuk kita dan antum semuanya. Sekali lagi mungkin ini susah, mungkin sulit, kecewa, galau, risau adalah hal manusiawi, tetapi jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang membuat kita berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Tetap semangat, sempurnakan ikhtiar, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, proteksi diri kita dengan baik-baik. Jangan sampai kita terjebak dalam cita yang salah. Itu sudah menjadi cara yang benar, langkah yang tepat. Sudah ada keinginan yang betul untuk mengharap jodoh dari Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya, antum semuanya bisa MBI, Married because Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.